Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah desain masjid dengan model rumah ala model Jepang. Ini nampak depannya ini ada gapura seperti ini. Ini model atapnya mestinya adalah seperti ini. Ini adalah model yang seperti Jepang kuno, di mana ada lekuk-lekuk. Jadi pada jure atap itu melengkung ya. Tapi karena ini kami agak kesulitan untuk membuat melengkung, maka ini sementara seperti ini. Sekilas ini untuk desain masjidnya, di mana ini nampak depannya. Kalau saya putar searah dengan arah jarum jam itu akan seperti ini, dimana di sini ini area parkir itu sepanjang 15 meter karena tanah berukuran semuanya 35 meter, lebarnya 9 meter, area parkir 13 meter, dimana di sini nanti ada toilet pria untuk sebelah kiri, untuk sebelah kanan, dan toilet wanita ada di sebelah kiri. Ini untuk lantai bawahnya akan seperti ini. Ini untuk lantai bawah bisa kapasitas 80 jamaah, dan untuk lantai di atasnya dengan kapasitas sekitar 20 jamaah, jadi totalnya sekitar ada 100 jamaah. Ini nampak dari samping seperti ini. Ini bangunan ini dibuat 2 lantai, di mana per satu lantainya tingginya adalah 4 meter. Terus yang lantai keduanya juga 4 meter. Atapnya dibuat model limas seperti ini atau pelana dengan kemiringan 30 derajat sampai 35 derajat. Kalau diukur ketinggiannya sekitar sampai 4,7 meter. Jadi semua ketinggian bangunan ini akan setinggi 8 meter ditambah 4,7 berarti 12,7 meter. Demikian ini merupakan rencana donatur tunggal oleh Dr. Indra, spesial mata di Purwokerto. Ini penjelasannya beliau tentang keinginan untuk membangun masjid ini. Untuk gambaran awalnya ini gerbang, untuk pintu masuk kayak pintu gerbang Cina yang atau Jepang ini ya. Pintu jadi nanti Jepang. Ada tulisannya, ada atapnya kecil, tapi kanan kirinya dibuat ada kubah kanan kiri. Iya, ciri khasnya masjid biar kelihatan. Nanti monggo mau ditambah dengan lampu-lampu tradisional, terus ada ini papan kayu atau ini hiasan bunyi-bunyian pelintingan kayu gitu ya, biar lebih cantik. Terus nanti ada pohon di situ, di belakangnya ada pohon belakangnya untuk menghijaukan. Terus ini jarak dari depan ke belakang untuk terap itu 5 meter ya. Iya, 5 meter ya. Ini kan satu kotaknya setengah meter, jadi 10 kan berarti 5 meter. Itu untuk dari itu. Terus ini ada toilet untuk toilet perempuan. Yang samping sini ini yang perempuan, yang samping sana ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Yang perempuan ada sekatnya, yang laki-laki nggak usah pakai sekat. Ukurannya ini 2 kali 1,5 untuk kamar mandinya. Iya. Yang luarnya ini untuk wudhu ya. Iya, 1,5 kali 1. 1,5 kali 1 ya, wudhu perempuan pakai sekat ya. Kalau yang cowok enggak, ukuran sama ya.
ukuran sama. Sama. Terus habis itu ada selisih setengah meter untuk Trap ya, trap naik. Trap naik ke bangunan utama. Pintu depan ada 2, ini ukurannya lebar 2 meter. 2 meter, pintu geser ya. Pintu geser model Jepang, kacanya yang Ya, susu. iya. Kalau yang jendela nanti yang terang aja. Ya, terang aja. Iya. Yang depan ada 2, sampingnya 3, Samping 3, ya. Jendelanya 4. jendela 4, belakang ada pintu 2, jendela 2. Nah, nanti di tengah sini ada lampu sih Pak. Pakai lampu ya. Iya, lampu ini apa? Lampu Jepang. Lampu Jepang lah. Ininya yang kotak, tapi ini nggak ada kotaknya lagi. Harusnya kalau yang lampu Jepang itu ada kotak-kotaknya lagi kayaknya. Iya. Ada kotak-kotaknya kayak kacanya ini lah. Ini kan ini polos ya. Ada kotak-kotaknya lagi. Baiklah, kami lanjutkan kembali pesan dari Dokter Indra, spesialis mata di Prokerto, di mana di sini nanti akan dibuatkan gerbang, namanya gerbang Tori ini ya. Ini model ciri khas daripada di Jepang, memang gerbang Tori itu cukup populer ya. Di mana ini desainnya ini saya buat lebar tengahnya ini adalah 2,5 meter dan ketinggiannya adalah nanti akan 2,5 meter. Saya buat cukup kecil karena untuk agar bangunan yang ada di belakangnya itu kelihatan ya. Ini untuk area parkirnya, ini dari belakang ke depan itu 15 meter dengan lebar 9 meter yang kemungkinan nanti ini bisa ditempati untuk 4 unit mobil ya. Sebagai contoh kami akan buka, jadi nantinya akan ada 4 unit mobil dengan posisi parkir seperti ini ya, biar nanti mudah untuk keluar masuknya. Terus sisanya nanti ada sebagian depan dan di samping tengah mungkin bisa untuk motor ya, tapi maksimal kalau mobilnya itu ada 4. Terus tadi udah kami jelaskan untuk pagarnya ini adalah ciri khas dari Jepang menggunakan kayu dengan ketinggian di sini nanti antara 1 meter sampai dengan 1,2 meter ya. Ini sebenarnya terbuat dari beton, cuma nanti akan dilapisi dengan motif seperti kayu. Terus untuk ini adalah model gerbang yang sesuai dengan ciri khas di Jepang, itu gerbang Tori ini nanti di sisi kanan kiri dibuatkan kubah kecil ya, melambangkan bahwa ini adalah masjid untuk jami atau masjid jamaah. Kalau dilihat dari tampak atapnya, atasnya akan seperti ini. Ini penjelasan untuk toilet perempuan dan toilet laki-laki. Ini toilet perempuan ya. Ini dengan ukuran luar itu 3,20 meter dan 185 cm. Dengan sisi rongga yang ke arah masuk lantai masjid itu 100 meter. Dan sisi rongga yang ke arah pagar gapura Tori itu adalah 1,30 meter. Dengan kapasitas untuk tempat wudhu sekitar nanti bisa ada 6 keran untuk arah ini. Sama dengan yang toilet laki-laki juga akan ada 6 keran juga, cuma nanti untuk toilet perempuan di bagian tengah di sini ada rongga sekitar 1 meter, itu akan dibuatkan tirai untuk menutupi daripada wanita kalau sedang mengambil wudhu. Terus untuk kamar mandinya di sini nanti akan lebar dalamnya adalah 90 cm. Saya kira ini cukup untuk toilet perempuan dikarenakan untuk lebar daripada halaman masjid ini bertambah 50 cm ya. Terus trapnya juga ini bukannya 50 tapi trapnya ini 60 cm, sehingga untuk area parkirnya itu yang ke depan itu nanti jatuhnya itu akan sekitar 13,5 meter ya. Maaf,
Itu tadi saya menjelaskan 15 meter, rencana awalnya kemungkinan nanti di sini akan menjadi area parkirnya itu 13,5 meter karena ada beberapa pengurangan di sini terus sama di belakang masjid ini nanti ada tambahan pengurangan 1 meter. Dan untuk tampak depan daripada toilet ini itu ketinggiannya juga tidak terlalu tinggi ya, sehingga tidak menutupi daripada masjid yang ada di belakangnya. Ini tampak depannya, keseimbangan antara gerbang tori, toilet, serta bangunan masjidnya biar seimbang. Kami nanti akan ada gambar di detailnya ya. Ini lebarnya 2,5 meter, ini ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi ya. Terus untuk kamar mandinya, ini untuk toilet perempuan dan ini untuk toilet laki-lakinya, itu akan seperti ini bentuk. Ketinggian daripada toilet itu sampai dengan atas itu tingginya 2,65 meter ya. Terus untuk atapnya itu ketinggiannya ini adalah 80 cm, berarti ketinggian total daripada toilet itu setinggi 2,25 meter, jadi tidak terlalu menutupi daripada masjid utamanya. Jika dilihat dari depan itu seperti ini di sini ada ventilasi untuk penerangan kamar mandi, letaknya cukup tinggi ya. Ini menggunakan kaca buram bisa juga. Ini untuk tampak depannya itu akan seperti ini. Ya, ini tampak depannya, ini adalah pintunya seperti ini. Ini seperti pergola, kotak-kotak itu menandakan ciri khas daripada rumah di Jepang. Terus jika ditanami pohon itu, ini jika sudah tersedia ada pohonnya 2 ya, ini merupakan pohon merah atau sakura yang melambangkan keciri khasan daripada rumah di Jepang itu seperti ini. Ini untuk toiletnya, nanti untuk toilet wanita ini di sini itu dipasang tirai gitu, sehingga perempuan itu nyaman untuk mengambil tempat wudhunya. Pintu ini dibuat dengan lebar 60 cm dengan ketinggian 2 meter. Terus ini ventilasinya masih ada di atas sehingga cukup nyaman untuk orang yang ada di dalam toilet tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan bangunan utama masjid ini dengan model rumah kuno Jepang. Itu pada lantai bawah, di mana di samping sisi tepi daripada lantai bawah ini akan dipasang pagar yang bentuknya seperti ini dengan ketinggian 1 meter sampai dengan 1,20 meter. Nanti pantasnya ukurannya berapa, dengan dikelilingi dengan selasar selebar 1 meter mengelilingi dari lantai bawah ruang sholat masjid ini. Ini akan berukuran 7 meter lebar depan dan lebar ke belakang itu 11 meter. Ini akan menampung 80 jamaah ataupun santri yang akan sholat di sini, di mana pada bagian depan itu akan melewati 2 trap tangga. Ini ada trap tangga naik ya. Ini tingginya 17 cm, 15 sampai 17, terus ini lebarnya itu 30, 17 lagi 30, terus masuk ke
selasar masjid itu lebarnya 1 meter mengelilingi daripada lantai bawah masjid ini, di mana di sini nanti akan menggunakan kolom dengan ukuran 40 kali 40. Pada sisi yang depan ini nanti akan ada 3 kolom, dan pada sisi yang memanjang ke belakang ini akan terbentuk 4 kolom, di mana yang cukup ekstrim itu karena di sini adalah panjang adalah 11 meter, dan di sini sisi barat ataupun nantinya akan mengarah ke sisi kiblat itu dibuat ada 3 kolom dan yang satu di tengah, sehingga bentangan balok yang akan menerima beban ini cukup ekstrim ya, 5,5 meter itu tanpa ada kolom di bawahnya. Terus untuk bagian depan di sini, ini dimana di sini nanti akan ada pintu geser dengan lebar 2 meter, tinggi 2,4 meter. Di depan ada 2 dan di samping ada 3 pintu geser ini. Ini nampak sudutnya atau tampak perspektifnya daripada dinding lantai bawah, di mana di sini menggunakan pintu geser dengan lebar 1 meter, dan yang ini 1 meter juga, di mana pintu geser ini yang di sisi kanan bisa geser ke kiri, yang ke kiri juga bisa digeser ke kanan, jadi masing-masing bisa terbuka di sisi kiri ataupun bisa terbuka di sisi tangan kanan. Lebar 1 meter, selebar 1 meter, sehingga untuk kusennya akan lebar sekitar 2 meter 8 cm ataupun 2 meter 10 nantinya, dengan ketinggian pintu untuk menyeimbangkan daripada pintu ini. Karena lebar 1 meter, maka ketinggian pintu itu dibuat 2 meter 40 cm, di mana pada sisi-sisi tiang ini nantinya akan dipasang lampu penerang selasar ya, yang dibuat seperti model lampu Jepang dengan kotak-kotak seperti ini dan ada bergaris-garis begitu. Terus sebagai untuk penerangan ruangan ataupun jendela, di mana di sini dibuat oval seperti ini dengan lebar horizontal itu 60 cm dan panjang vertikalnya ini adalah 1 meter, terus dibuat oval, dan di dalamnya, di sebelah dalam itu nanti akan dipasang kaca yang bening, sedangkan untuk pintunya nanti akan dipasang kaca ataupun akrilik ya, yang berwarna menyerupai warna putih, mungkin warna buram gitu, kaca buram ataupun kaca es gitu. Ini untuk sisi depannya, dan ini untuk sisi sampingnya. Di sampingnya nanti akan ada 3 buah pintu geser dengan masing-masing ada 2 pintu geser dengan lebar sama seperti yang di depan, dengan lebar 1 meter kali 2 meter 40 cm untuk pintunya. Dan pada seluruh tiang-tiang ini nanti akan dipasang lampu penerang yang merupakan lampu ciri khas di Jepang juga. Ini bentuk belakangnya juga sama, hampir seperti yang di depan. Ini nampak arah baratnya, ini adalah arah kiblatnya, ini agak berbeda ya. Akan ada perbedaan yang merupakan model bentuk seperti ini jika dilihat dari sini. Baiklah, nanti akan saya buka dinding ini sehingga ruang pada lantai 1 itu akan terbuka.
Baiklah, dinding sisi timur sudah kami buka, di mana pada dinding sisi barat ataupun sisi kiblat ini atas permintaan dari Bapak Dr. Indra. Ini adalah contohnya yang dimana di atas ini ada semacam pergola ya, ciri khas daripada rumah di Jepang. Dan untuk dindingnya itu tidak ada pintu, hanya ada kaca mati yang dibuat setengah lingkaran seperti ini. Dan model plafonnya juga seperti ini. Jadi maka untuk melengkapi nantinya pada oval ini pada oval yang di sini, ini di atasnya ada pergola dari kayu yang sebenarnya nanti biar awet itu sebenarnya bisa dibuat dari bahan holo yang dibentuk seperti kayu. Kami akan jelaskan ukurannya daripada ini. Pada dinding sisi barat ini dibuatkan kaca mati. Ini adalah kusen, ibaratnya kusen kaca yang diisi dengan kaca mati, tidak ada pintu. Ini ukuran tingginya adalah sama dengan tingginya pintu ini, 2,4 meter di sini. Dengan lebar daripada ruang ini karena ini adalah setengah dari 11, jadi ini ada 5,5 meter. Sedangkan untuk ukuran daripada ini, ukuran luar setengah lingkaran adalah 4 meter 40 sekitar itu. Dan untuk isi daripada pergola ini bisa dibuat dari menggunakan bahan besi holo yang nantinya akan difinish dengan model serat kayu. Ini adalah menggunakan besi holo, yang ini adalah 4x4 dan yang ini adalah 2x4 dengan jarak ini dari sini ke sini, ini jarak dalamnya adalah 18 cm. Ini 18x18, kalau asnya mungkin 20 ya. Terus kalau ini ketinggiannya 55 ya kalau ukuran asnya. Jadi ini adalah ukuran 20 kali 55, 20 kali 55 untuk asnya. Terus ini menggunakan besi holo yang 4x4, ini diisi 4x4. Ini dari jarak dari sini sampai ke sini adalah 4 meter 40, ini dibagi 3 ya, 1, 2, 3. Jadi untuk ukuran tengahnya, itu sekitar 40 sentian, ini antara 140, 140. Terus ini 20 kali 20, ini 20 kali 55, 20 kali 55. Terus ini dibuatkan semacam plin ya, kalau istilah di tekniknya itu plin. Jadi ini menonjol ke keluar, di mana lebar plin ini dibuat 8 cm. Terus untuk menonjol keluarnya itu akan, kalau dipandang dari sisi tepinya itu akan seperti ini. Ini adalah temboknya atau dinding pasangan batu batanya. Ini adalah plin 8 cm dan keluarnya dibuat 12 cm. Keluar dilihat dari atas itu akan seperti ini. Ini nanti dibuat dari semen, yang nanti tukang udah biasa membuat seperti ini ya. Ini opening dari semen itu. Insya Allah tukang itu mampu ya, dengan bentuk yang bagus juga. Ini juga dibuat dari semen, ini bentuk plinnya. Terus kalau untuk pergola ini ciri khas dari Jepang, ini bisa dibuat dari besi holo yang nantinya difinish dengan model serat kayu sehingga kelihatan seperti kayu.
yang mana posisi pasangan batu bata ini posisinya berada di tengah-tengah daripada balok ini yang berukuran 40 cm. Jika dilihat dari depan itu akan seperti ini, di mana di sini dinding bata itu akan dilapisi dengan finishing mungkin dari wood plank yang berserat kayu atau lainnya. Mungkin ada kita cari harga yang lebih murah, banyak sekarang produk-produk baru yang keluar. Terus ini kaca ya, jadi ini untuk bagian luarnya ini ditutup dengan kaca yang bisa berwarna putih, tapi masih bisa sedikit tembus pandang ke dalam sedikit saja gitu, jadi masih samar. Ini nampak dinding baratnya itu ada 2 buah setengah lingkaran seperti ini. Terus untuk setiap tiangnya, untuk tiap-tiap tiang ini akan dipasang lampu sebagai penerangan daripada selasar dari masjid ini. Ini tampak belakangnya adalah hampir sama seperti tampak depannya. Ini jika dilihat dari atas. Insya Allah ini untuk lantai bawah itu menampung 80 jamaah, di mana masing-masing bisa masuk lewat pintu depan, ataupun lewat pintu samping, ataupun lewat pintu belakang di sini, di mana di sini juga disediakan tempat wudhu manual juga. Kami selanjutnya menjelaskan lokasi area di belakang masjid. Ini selasarnya itu mundur 2 meter, jadi ini selasar ke sini terus ditambah 2 meter, dimana di belakang ini nanti akan dimanfaatkan. Di sini ini ada selebar 2 meter 70, ini untuk area dapur mini yang berfungsi untuk merebus air ataupun menghangatkan kopi, memasak air, ataupun untuk memasak sesuatu, karena kelak di masjid ini akan di lantai 2 akan disediakan 2 buah kamar tidur untuk para santri yang sekalian biasanya menjadi takmir masjid ini untuk azan rutin ataupun sebagai imam. Ini di sini lebarnya 270 untuk ukuran dalamnya ya, karena di sisi tepinya itu ada 15 cm untuk pasangan bata. Di sebelah kanan juga ada pasangan bata. Setelah 2 meter 70 ini nanti di sini mulai tangga naik ya. Ini namanya tangga bolak-balik. Terus di sini di bawah tangga di sini ini bisa dimanfaatkan untuk area menyimpan barang ya. Untuk menyimpan barang seperti sapu, alat pel dan lain-lain. Dan di sebelah barat ini, paling sisi barat di sini adalah tempat wudhu dengan air pompa dragon manual, dikerjakan manual dengan harapan nanti jika listriknya mati masih bisa mengambil air dengan cara manual dengan ukuran sebagai berikut akan kami jelaskan. Terpaksa kami menggunakan mouse ya di sini untuk lebih jelasnya di sini, dimana di sini adalah lantainya plus 0. Kalau dianggap plus 0 ini setelah naik 85 cm sekitar itu dari jalan raya ini rata di sini. Ini untuk area tangganya itu di bawah di sini menggunakan batu gitu. Di sini ada 250 cm ini dipakai untuk area tempat wudhu manual. Nah ini tempat wudhu manualnya mungkin bisa dipasang 2 kran ya. Ini pompa dragonnya yang nantinya akan mengisi air ke dalam bak yang dibuat di sampingnya dan bisa melakukan wudhu di sini. Ini lebih rendah dari lantai 0 ini sekitar
cm. Jadi rendahnya 10 cm. Setelah kami ukur dengan kapasitas air, bisa dilihat di balik ya. Kalau di balik ini nanti akan kelihatan kapasitas airnya di sini. Kelihatannya sekitar ada, jika ini kapasitas airnya ini adalah 30 cm lebar airnya, terus lebar baknya adalah 150 cm, terus untuk ketinggian airnya itu bisa mencapai sekitar 85 cm. Diperkirakan di sini bisa tercapai menampung air sekitar 300 literan. 300 liter ini adalah pompa Dragonnya. Ini tampak belakang daripada area di belakang masjid seperti ini. Ini menggunakan tangga bolak-balik, istilahnya tangga bolak-balik. Jika jamaah ingin ke lantai 2, itu melewati selasar pada sisi timur, terus belok ke kanan, nanti akan menemui tangga naik untuk ke lantai 2 ini. Ini tinggi dari lantai 1 ke atas adalah, ke lantai 2 itu adalah 4 meter. Ini dibuatkan tangga bolak-balik sesuai dengan standar daripada SNI. Untuk lebar trap tangga itu yang ideal adalah tinggi 17 cm, tinggi trapnya ini, dan untuk lebar tapak kaki untuk injakannya itu adalah 30 cm. Ini dengan dibuat tangga bolak-balik. Jika dilihat dari belakang itu akan tampak seperti ini. Tangganya itu akan tampak seperti ini. Lebar dari tangga adalah 1 meter. Itu naik sepanjang ini trap pertama, trap kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada 12 tangga ini dibuatkan bordes ya, dengan ukuran 1 meter. Lebarnya ke sini juga 1 meter, terus naik lagi ke lantai 2 ke sini. Ini 12, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi tangga ini tangga bolak-balik yang ada dengan 22 trap tangga, di mana ketinggian bordes pada tekukan di sini pada saat balik itu adalah sekitar 2 meter 8 cm, karena tinggi trap tangga ini adalah 17 cm. Untuk melindungi area belakang, ada dapur mini, ada tangga naik, serta ada tempat wudhu manual yang ada di bawah tangga ini. Sebenarnya sudah cukup terlindung ya. Yang pokoknya itu adalah untuk daerah dapur mini ini, agar terlindung daripada air hujan, maka dibuatkanlah atap di atasnya dari kanopi, istilahnya itu kanopi ya. Berapa panjangnya itu sepanjang 9 meter, terus lebarnya adalah 2 meter di sisi sebelah timur dari tangga bordes masuk ke lantai 2, di mana di sini nanti ada talang. Talang bisa juga dari talang yang U itu, yang dari PVC itu akan tahan lebih lama. Pada sisi belakang ini nanti akan ditempelkan ada tembok belakang, paling belakang itu setinggi 4 meter lebih ya, untuk melindungi area belakang dari angin yang ada di belakang. Ini masih area sawahan ya, persawahan.
terus pada sisi depannya sini nanti akan menempel pada lantai 2, pada dak lantai 2, sehingga ada perkuatan depan dan perkuatan belakang. Terus di sisi timur juga nanti akan dipasang tembok sebelah timur untuk melindungi area belakang ini dari orang masuk yang tidak diinginkan atau dan lainnya, dimana ini bahan bakunya untuk pelindungan atap ini, untuk bawahnya itu menggunakan besi holo ini menggunakan besi holo 4x4 ya, dibuat motif seperti ini adalah motif kotak-kotak yang seirama dengan tradisi rumah di Jepang. Holonya holo 4x4. Terus untuk atapnya itu sebaiknya menggunakan solar tap. Seng solar tap itu cukup tahan lama ya, yang bentuknya seperti seng itu bergelombang gitu. Itu lebih tahan lama daripada yang bentuk flat, yang rata itu lebih tahan lama, yang bentuk seperti gelombang, seperti seng bergelombang gitu, ada kotak gini rata terus kotak begini, daripada yang bentuk lembaran flat itu seperti istilahnya polikarbonat apa itu ya, itu daya tahannya lebih kurang. Terus ini menggunakan warna bening bisa juga, atau menggunakan warna hijau atau warna abu-abu ataupun warna coklat, tapi sebenarnya masih tembus pandang juga, dimana di sini atap ini akan melindungi dapur, terus tangga naik, terus sayangnya di sini ini di tangga yang pada saat naik setelah balik itu, di sini belum ada atapnya ya. Mungkin monggo dari the owner ataupun pihak-pihak yang terkait ada ide baiknya itu bagaimana, ataupun dari netizen ya yang menonton video ini, boleh silakan mengajukan ide-ide bagaimana baiknya masjid ini biar bisa terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ini jika area belakang yang 2 meter itu dilihat dari sisi kanan ataupun sisi barat daripada masjid ini adalah tangga bolak-baliknya ini, yang di bawah di sini ini dimanfaatkan untuk tempat wudhu juga, yang bisa dipasangi 2-3 keran insya Allah dengan air yang dari pompa daground itu ada di bawah atap bordes itu setinggi 190 cm. Terus untuk melindungi area belakang ini dari persawahan yang ada di belakang sini, ini dibuatkan tembok setinggi 4,5 meter, dan untuk atap kanopi ini itu setinggi 4 meter ya sampai sini, jadi rata dengan lantai kedua. Untuk para netizen semua, kami mohon ada masukan untuk dinding belakang yang kami beringin dari the owner itu menginginkan masjid ini itu mempunyai kesan bahwa masjid ini adalah model rumah yang seperti di Jepang, di mana dari kami sebagai desainer atau tukang gambar, karena kami belajarnya otodidak, menurut kami untuk dinding yang di sisi sebelah kiri atau sisi timur itu dibuat dengan motif seperti pasangan batu bata, tidak diplaster, tapi dengan ukuran yang lebih besar daripada bata biasa, karena ini juga termasuk ciri khas daripada
dinding tembok di Jepang. Dan harapannya kalau ini total daripada tembok belakang itu dibuatkan lukisan ya, lukisan dari semacam seperti pohon yang berwarna merah seperti pohon sakura dengan lukisan pemandangan seperti ini. Itu adalah menurut kami, dan ini karena masih desain jadi masih terbuka buat siapapun yang menonton video ini bisa memberikan masukan, karena masukan Anda semua netizen itu adalah termasuk ibadah, karena yang akan dibawa mati adalah ibadah kita, bukan harta kita. Kami mohon sarannya untuk baiknya untuk dinding belakang ini seperti apa, dan dinding samping kiri ini seperti apa, dan yang untuk di atas tangga baliknya ini tidak kena atap ya, karena kami agak kesulitan ya, butuh tambahan ide, karena nanti akan kalau dibuatkan atap lagi mestinya akan lebih tinggi lagi ini. Dan selanjutnya kami akan menginjak ke penjelasan di lantai 2 setelah naik dari bordes ini, itu naik ke atas, terus nanti masuk ke lantai 2, di mana di sini akan seperti ini ya, akan lebih jelas. Di sini lebih jelas. Ini naik masuk ke lantai 2, nanti bisa masuk lewat belakang ataupun lewat sisi kiri. Di sini disediakan ada lubang di sini, sehingga imam yang ada di lantai bawah, posisi akan ada di sudut sini, itu bisa terdengar suara pada saat ngimami sholat itu ke lantai 2. Untuk ruangan ini, karena ini ditambah ada kamar tidur 2, ini ada kamar tidur, terus di sini ada tempat wudhu, terus di sini ada kamar mandi WC lagi, terus di sini ada tangga putar dari besi itu yang naik ke lantai 3. Nanti akan ada penjelasan di lantai 3 untuk penggunaan dari lantai 3 ini. Sekarang kami akan menjelaskan ukuran detailnya pada di lantai yang kedua ini. Ini kapasitas jamaah itu menjadi kecil, itu sekitar akan menampung antara 20 jamaah. Jika dipakai untuk sholat Jumat, ini bisa menampung 20 jamaah. Yang lantai bawah di sini menampung 80 jamaah, yang di atas 20 sehingga sekitar antara 100 jamaah minimal atau bisa lebih jamaah. Jika untuk hari-hari biasa, jika ada sholat, misal sholat subuh bersama, nanti ini dimanfaatkan untuk jamaah wanita atau perempuan, yang di bawah dipakai untuk jamaah pria. Ini adalah lantai 2 yang tampak dari atas, di mana di sini ini adalah toilet wanita perempuan, di sini adalah toilet dan tempat wudhu pria. Ini adalah pagar gapura tori, ini istilah di Jepang yang sudah populer, dan di sini ada ditandani kubah, dan ini ada kubah dan pernik-pernik lain yang menjadi ciri khas di Jepang. Misalnya ada lonceng atau tulisan-tulisan dari
Tulisan yang ada di gaburatori itu ada, itu nanti bisa dipasangkan di sini juga. Ini lantainya menggunakan halaman, ini masjid ini lantai menggunakan batu yang dipotong, itu tadi batu muka yang dipotong dipasang di sini. Ini juga termasuk ciri khas daripada Jepang, di mana di sini di lantai 2 ini adalah ukuran luar adalah 9 meter, terus dikelilingi dengan selasar muter keliling. Terus yang ke belakangnya adalah 13 meter kali 9, terus ukuran efektif daripada lantai 2 adalah 7 meter kali 11 meter, di mana pada sisi depan itu nanti akan ada 2 kamar tidur, terus kamar mandi WC, serta ada tempat wudhu, di mana ukuran kamar itu yang kemarin dari Bapak Indra, dokter spesialis mata, itu menyarankan ini 2,5 meter, tapi karena keadaan, karena kolom ini dibuat 40-40 dan pada sisi kiblat atau sisi barat itu dengan model kacanya itu yang setengah lengkung, maka jadinya akan seperti ini untuk mengimbangi struktur daripada bangunan ini. Ini menjadi panjangnya 3,5 meter kali 2,5, 3 meter kali 2,5. Untuk kamar mandi WC-nya itu 1,5 kali 2 meter, dan tempat wudhunya adalah 2 meter kali 2 meter. Terus di sisi ini di sisi tengah setelah pintu masuk di sini, ini akan ada tangga putar yang naik ke atas. Tangga putar dibuat dari besi dengan ukuran lebar orang adalah 80 cm, itu standar normalnya itu 80 atau 70 atau 60 juga bisa, karena ini memutar jadi dihitungnya double. Kalau misalnya dibuat 60 cm berarti kalau doublenya menjadi 120 cm kali 120 cm ukuran ininya. Kalau di standarnya sih sebaiknya itu adalah 80 cm ya. Jika kita membawa barang itu kan akan jadi lebih mudah. Jadi ini misal dibuat 80 cm, berarti ini lebarnya akan 160 cm kali 160 cm. Kalau lebar 80 cm akan mudah orang itu membawa barang ke lantai 3, karena di lantai 3 nanti dimanfaatkan untuk ada mesin cuci, tempat jemuran, serta tempat toren. Untuk posisi sudut daripada kiblat, sudut kiblat ini kami sudah ukur seperti ini. Jadi dari arah barat ini, kalau ini misal atas barat, itu geser ke arah searah jarum jam, itu ke arah utara itu adalah 25 derajat mestinya, karena tanah ini agak miring gitu, nggak lurus ke utara, maka ini dibuat sudut kiblatnya adalah 24 derajat dari sisi barat, di mana di tengah ini akan ada lubang yang bisa melihat imam yang ada di bawah sini. Ini dengan panjang 3 meter 25 cm dari sini. Terus ini 3 meter 90 untuk arah depannya. Dan untuk arah yang di sini, itu adalah sepanjang, akan kami ukur sepanjang 160 cm, dimana ini memang cukup berisiko karena nanti plat dak ini serta orang yang berada di atasnya ini misal sebanyak 20, itu di sini ada balok yang cukup ekstrim ya, dimana di sini adalah panjang bentangnya adalah 7 meter. Terus di sini ini kebetulan di bawahnya ini ada tiang ya, kami akan berusaha bagaimana baiknya nanti agar ini masih harus aman untuk seumur hidup orang beribadah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menampung jamaah sekitar 20 orang, jadi kami mengurangi ini karena untuk mengurangi beban yang
kalau terlalu banyak nanti berisiko, di mana di sini adalah bentangan 7 meter, terus bentangannya di sini adalah 5 meter. Kebetulan di tengah ini nggak ada tiang, karena tuntutan desain itu model yang ada di lantai bawahnya, tapi kami akan berusaha untuk agar ini aman. Ini adalah lantai denah pada lantai 2-nya yang dikelilingi dengan selatar muter, serta jalan masuknya adalah dari belakang. Terus ini adalah kanopi yang untuk melindungi. Di sini itu ada mini kitchen. Terus di sebelahnya ada tempat untuk menyimpan makanan gitu untuk Jum'ah berkah. Selanjutnya kami akan melihat maksudnya dinding-dindingnya itu akan seperti apa. Ini adalah lantai 2. Jika sudah ada dindingnya, ini kami sudah pasang dindingnya di sini. Ini dinding yang sebelah timur, dinding depan, dan ini dinding barat ya. Terus ini dinding belakang. Terus semuanya menggunakan pintu geser seperti pada lantai bawah. Itu akan seperti ini. Ini seperti ini nampak daripada dinding sebelah barat. Ini setengah lingkaran ini itu hampir sama. Baiknya saya lepas dinding yang sebelah timur sehingga nanti akan kelihatan jelas ya. Tapi kami jelaskan dulu untuk dinding sebelah timur ini seperti ini hampir sama dengan yang ada di bawah. Cuma untuk di bagian sepertiga depan di sini itu akan ada tempat wudhu. Terus di sini adalah kamar mandi WC. Ini pintu ini ukurannya ketinggiannya sama dengan yang ada di lantai di bawah, itu 2,40 meter. Lebarnya dibuat 60 cm. Terus untuk pintu yang ini sama dengan yang di bawah. Terus untuk pintu ini juga sama yang di bawah. Serta untuk jendela ini juga sama yang di bawah, sudah kami jelaskan sebelumnya. Serta juga dipasang lampu untuk penerang selasar, mungkin seperti ini ya. Ini akan saya ukur ini lebarnya berapa. Ini adalah dengan lebar 15 cm. Terus untuk ketinggiannya lampu 30 cm. Jadi ini adalah 15 cm, 30 cm, ke sini 30 cm, dengan variasi di dalamnya dikasih garis-garis. Terus di depannya itu dikasih kaca. Mungkin ini kaca ini bisa kaca yang putih atau kaca yang berwarna kuning atau kaca yang berwarna lainnya, dengan cara dicat nanti sesuai dengan keinginan daripada the owner, pemilik masjid. Sebenarnya masjid ini akan dihibahkan mungkin ya. Jadi penyandang dana adalah Dr. Indra, spesialis mata Purwokerto. Semoga berkah semua ya yang mendesain ini, baik semua yang terlibat di dalam proses pembangunan masjid ini. Insya Allah semoga berkah semua. Ini untuk dinding pada sebelah timur itu seperti ini. Kami akan hapus dulu ini garis tadi. Ini tampak sebelah timurnya. Ini untuk tampak depannya, dinding sebelah depan. Dinding sebelah depan adalah seperti ini. Ini adalah kaca mati atau istilahnya poven ya. Kaca poven ini dulu zaman Belanda namanya poven. Kaca mati ini dengan ukuran 40 cm ketinggiannya, dengan lebar
130 cm, dimana di sini kaca mati ini dipasang zigzag sehingga angin masih bisa keluar masuk. Kaca ini adalah dibuat zigzag sehingga angin bisa keluar masuk, tapi kalau air tidak bisa masuk ke dalam. Terus di sini ada pintu ini masuk ke kamar tidur 2, ini kamar tidur 1, jika ini 1 ini 2, dimana ini dengan lebar 80 cm dengan bisa digeser ke kanan kiri. Kalau yang di sebelah sini ini akan bisa digeser pintu ini. Ya, maaf, pintu ini ternyata tidak bisa digeser sehingga karena ada kolom di sini. Ini kolom ini berukuran 40 x 40, jadi pintu ini dibuat swing membuka ke arah tembok kamar mandi ini, serta pintu 1 ini juga dibuat swing juga mengarah ke dinding pemisah ini. Dinding pemisah ini bisa dibuat dari bata ataupun dari partisi dengan dilapisi kalsibot ataupun gypsum dengan rangka besi holo, sehingga pada saat ini berkeinginan terbuka semua itu bisa menjadi satu kamar. Jika ingin menjadi 2, tinggal partisi ini dipasang kembali. Untuk jendelanya ini kalau dari belakang itu akan tampak seperti ini. Ini adalah pintu jendela sliding ke atas dan ke bawah yang bisa dibuat dari bahan baku kayu ataupun dengan bahan baku aluminium, tapi sebaiknya adalah aluminium karena pintu sliding ini susah biasanya tukang kayu untuk membuatnya. Ukuran daripada jendela ini adalah akan kami ukur untuk ukuran kusennya atau ukuran openingnya ini. Untuk ke atas itu 80 cm, terus untuk ke bawahnya adalah 150, sehingga daun jendela ini adalah ukurannya nanti akan sekitar 70 x 80 cm. Ini akan kami lanjutkan untuk jadi dampak depannya itu akan untuk di lantai 2 adalah seperti ini. Ini dengan jendela ukuran 80 x 150, openingnya dibagi 2, jendela geser ke atas ke bawah. Yang atas bisa geser ke bawah, yang bawah juga bisa menggeser ke atas, sehingga nanti kapan diperlukan yang akan ada udara masuk bisa disukai yang atas terbuka ataupun atas yang tertutup. Ini nampak dari sisi baratnya itu akan seperti ini. Jadi ini yang untuk lingkaran bawahnya itu sama. Terus untuk model kaca yang ini adalah namanya kaca mati ya, atau jendela kaca mati bisa disebut seperti itu. Ini adalah jendela kaca mati. Terus ini kami pasang jendela lagi ya untuk mengimbangi daripada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Ini biar enggak terlalu kelihatan kosong, sehingga kami tambahkan jendela 1 lagi. Ini ukurannya adalah seperti ini. Nanti kami bisa ukur dari sisi timur setelah dinding timur dilepas. Untuk tambak belakangnya juga seperti ini ya. Setelah naik tangga itu seperti ini. Ini model dinding belakang itu lantai 2 itu hampir sama dengan dinding belakang di lantai bawah atau lantai 1. Ini adalah nampak dari sisi sebelah timurnya itu seperti ini, yang mana nanti kami akan lepas ini dinding timurnya.
Ini adalah lantai 2 setelah kami lepas dinding sebelah sisi timur atau dinding kiri serta pagarnya kami lepas. Ini adalah selasar dengan lebar 1 meter, yaitu ukurannya, tapi nanti kenyataannya itu akan dikurangi pagar ya, jadi efektif jalannya itu mungkin akan sekitar 90 cm ya untuk efektif jalannya, dimana ini adalah di lantai 2. Di sini untuk pintu ke kamar mandi WC-nya ini dengan lebar 60 cm, tapi maaf ini tidak bisa dibuat geser ya karena tempatnya sempit. Itu kami tadi sudah jelaskan ukuran daripada kamar mandinya ini. Di sini ada tetangga naik ke atas, di mana di sini nanti akan ada pagar lagi ini untuk membatasi dari lantai 2 ke lantai bawah, sehingga anak-anak atau jamaah itu tidak jatuh ke bawah. Ini mungkin desain ini kurang kerap ya, mungkin nanti karena kami masih meniru pagar yang ini kayaknya masih kurang bagus karena kurang rapat sehingga berisiko untuk orang naik. Nanti kami akan bikin desain lagi yang lebih rapat. Dan untuk bentuk daripada jendela kacamata ini yang sisi ini, yang sisi sebelah kiri ini ukurannya sama dengan yang di bawah, dengan ketinggian sama dengan seperti pintu ini adalah dari bawah ke atas 2,40 meter, dari sini sama seperti, cuma yang ada pada sisi ini tingginya sama, cuma lebarnya adalah 160 cm. Kemungkinan demi untuk keamanan dan kalau membuat ini misalnya tanpa tiang, ini akan terlalu berisiko sampai ke bawah. Jadi kami jika di tengah di sini ini diadakan tiang lagi, sehingga ini kami yakin kalau bangunan ini akan aman ya, karena ini adalah dibentang dari sini ke sana adalah 7 meter, serta di sini itu nggak bisa dipasang tiang ya. Di sini tidak bisa dipasang tiang. Tiangnya ada di posisi ini, maka menurut kami, keyakinan kami untuk keamanan dari masjid ini, maka di tengah-tengah ini sebaiknya nanti akan ada tiang lagi, dan di sini juga kami akan desain ada tiang lagi, sehingga kami yakin kalau gedung masjid ini insya Allah harus aman ya. Bismillahirrahmanirrahim, harus aman. Sebaiknya tetap ada tiang di sini, serta ini pagar di lantai 2 harus kerap ya, jika anak-anak tidak berisiko untuk jatuh ke bawah. Nanti model atapnya juga, plafonnya juga akan menyesuaikan dengan yang diharapkan oleh Bapak Indra, akan seperti ini. Ini adalah model plafonnya, di mana di sini itu ada pergola-pergolanya. Ininya udah sama. Ini adalah keinginan, mudah-mudahan bangunan masjid ini menjadikan ibadah buat kita semua. Ini adalah nampak dari lantai ketiga, di mana di sini menginginkan ini juga dibuatkan cor peladak, cor beton bertulang. Ini adalah tangga naiknya dengan tangga putar dari besi dengan dibuat lebar 160 untuk diameternya, dan di sebelahnya dipasang toren air ini yang berguna untuk mengaliri air yang ke bawah. Kebetulan kamar mandi itu dekat dengan toren, terus juga nanti akan mengalir airnya juga ke bawah sini. Tapi saya kira untuk yang di bawah itu nggak perlu toren ya, jadi toren ini berfungsi untuk kebutuhan air yang ada di lantai yang kedua, serta pada lantai ketiga ini nanti akan dimanfaatkan juga untuk
area jemuran itu berada di sini ini. Di sini untuk area jemuran, terus ini disiapkan mesin cuci, ditempatkan agak ke belakang. Jika ada temennya yang mencuci pakaian di sini ini akan menimbulkan suara mesin cuci. Jika ada satu temennya yang masih ada di kamar sedang istirahat atau sedang tidur karena jaraknya agak jauh jadi agak tidak terganggu. Untuk atapnya itu akan dibuat seperti ini ya, tadi maaf yang kami ukur itu di penjelasan yang pertama kayaknya itu terlalu tinggi ya, dimana ini akan dibuat atap pelana ya. Atap pelana ini kebetulan adalah bentuk kuda-kuda, ini istilahnya adalah kuda-kuda yang terbuat dari beton bertulang. Tapi untuk atapnya ini untuk sisi ini namanya jure atau gording ya, atau kuda-kuda ya, banyak orang menyebutnya itu kadang berbeda-beda tapi intinya sama. Ini dibuat melengkung begini, dibuat melengkung dengan beton bertulang, tapi dibuat melengkung, nanti finishingnya dengan warna kayu, serat kayu. Ini ketinggiannya, jadi ketinggian bangunan itu akan kami revisi lagi. Yang sebelumnya ini kami menganggap ketinggiannya itu 4 meter lebih ya. Kalau pada titik sini itu ketinggiannya itu di 8 meter. Kalau untuk ketinggian kuda-kuda ini itu adalah akan kami ukur. Kuda-kuda ini adalah 3,70 meter ya. Nanti kalau dipasang genteng ada tambah usuk, ada tambah reng dan genteng sendiri mungkin 4 meter. Jadi ketinggian daripada masjid ini akan sekitar 12 meter tingginya. Untuk sampai ke atap itu akan 12 meter. Kami udah pasang kuda-kuda yang ada di sisi sebelah timur ya. Kalau di Indonesia itu kuda-kuda itu bentuknya dari sudut sini itu miring ke sini ya, ke sini. Tapi ini karena mengikuti model rumah kuno Jepang itu kuda-kudanya ada seperti ini bentuknya. Jadi dari bawah ke atas bukannya miring ya. Jadi kami mengikuti desain dari model rumah di Jepang. Kami akan pasang atapnya ya, yang di atas atapnya adalah ya seperti ini atapnya. Kami bikin dengan kemiringan 30 derajat sampai dengan 35 derajat ya, karena ini nanti akan melengkung ya. Jadi nanti pada saat datarnya lengkungan di sini ini jatuhnya 30 derajat karena persyaratan daripada genteng itu adalah kemiringannya adalah minimal adalah 30 derajat. Ini setelah kami pasang atapnya ya. Karena kami adalah desainer atau tukang gambar otodidak ya, maaf saat ini kami belum bisa membuat yang melengkung seperti ini. Ini adalah model daripada rumah Jepang kuno ya. Mungkin kalau yang rumah Jepang sekarang mungkin masih melengkung ya. Dari ini kuda-kudanya itu melengkung, ini juga melengkung, kelihatan melengkung. Saat ini kami belum bisa membuat seperti ini. Buat para netizen yang paham bagaimana membuat atap ini bisa melengkung gitu, bisa kami kasih masukan untuk tutorial membuat atap melengkung seperti rumah di Jepang, dimana di sini nanti ketinggian sampai top di sini itu akan 12 meter dari lantai. Kalau dari jalan mungkin bisa sampai 13 meter, dimana nanti di atas sini di sini akan dipasang penangkal petir ya. Ini adalah
penangkal petir. Yang ada di atas ini adalah penangkal petir karena bangunan ini cukup tinggi. Jadi diperlukan penangkal petir. Ini ketinggal penangkal petir itu antara 1 meter sampai dengan 1,5 sehingga ketinggian top daripada penangkal petir ini akan nanti pada posisi 15 meter. Jika di atas top penangkal petir ini dipasang lampu, ini misalnya bulat adalah sebagai lampu, terus di atasnya ada lagi tulisan dari bohlam yang berbentuk Allah, itu mungkin dari jauh sehingga akan kelihatan oh itu adalah masjid ya, sehingga masjid ini mudah ditemukan oleh pengendara kendaraan yang kebetulan sedang lewat, yang tidak tahu ini masjid ada di mana ya, oh itu ada ini nyala ya. Ini di penangkal petirnya ini juga ada lampu serta ada tulisan Allah. Terus ini bawahnya juga dibuat bulat ya, yang seperti kubah, menandakan bahwa oh di sana itu ada masjid, sehingga orang luar kota atau jauh, kebetulan masjid ini akan dibangun di tengah kota Purwokerto ya. Di istilahnya itu adalah di Dukuh Pancurawis, desanya Purwokerto Kidul, kecamatannya Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Untuk area di bawah ini di bawah daripada atap ini nanti ada ruang jemuran, sehingga memerlukan penerangan dari atap ini. Atap ini dengan menggunakan rangka holo, dan atapnya pakai genteng. Untuk lubang di sini itu bisa menggunakan seng alderon atau solar tap, itu yang berbentuk ada bentuk gelombangnya, itu akan lebih baik. Ini dipasang dengan ukuran untuk panjangnya adalah 3 meter, jadi menggunakan seng yang panjangnya 3 meter itu cukup ya. Seng transparan ini juga berwarna-warna, ada yang warna biru, hijau, bening, coklat itu, tapi masih tembus cahaya sampai ke bawah, dengan lebar dari ini adalah misalnya 140 ya. Kalau 140 efektif daripada seng transparan atau alderon itu adalah efektif lebar adalah 70 cm, sedangkan bahan bakunya adalah sekitar 75, tapi lebar efektif 70 cm, sehingga diperlukan ada 4 buah seng gelombang dengan panjang 3 meter, bisa menggunakan transparan, bening, coklat, hijau, ataupun biru. Ini berwarna-warni, tapi sebaiknya yang bergelombang ya, karena yang bergelombang itu lebih tahan lama daripada yang flat ya. Kalau yang flat itu daya tahannya masih kurang. Jadi pilih nanti seng yang bisa tahan lama, sehingga bisa perawatannya lebih mudah ya, tahan lama seumur hidup. Masjid ini dibangun di Purwokerto, di Dukuh Pancurawis, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Semoga semua pihak yang terkait dengan pembangunan ini mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah, mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Apa yang di bawah kelak jika kita mati, inilah pesan daripada seorang ulama besar kelahiran dari Madinah,
beliau Ustadz Syekh Ali Jaber. Bukan hasil kerja kita, bukan cerita-cerita selama kita bekerja atau belajar di luar negeri, tapi yang akan terbawa di akhirat adalah masjid yang kita bangun.